Jadi kriteria lulusan itu kita menetapkan bahwa lulusan kita ini akan memiliki kemampuan apa sih standarnya yang seperti akan apa? kita ajarkan di sini. Berarti Gitu ini kan. Bu, kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pimpinan dan dosen, Nggak bisa. tapi harus juga ditinjau oleh mahasiswa. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam channel Perennial Law, dan hari ini kita akan membahas berkenaan berbagai persoalan hukum, termasuk di dalamnya nanti berkenaan dengan bagaimana persoalan kualitas pendidikan di bidang hukum, dan juga nanti akan menyinggung berbagai macam persoalan yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua. Nah, untuk membahas beberapa hal yang berkenaan dengan hal tersebut, telah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah, beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Saya perkenalkan beliau, Ibu Dr. Evi Purwanti, SHLM. Terima kasih Bu atas kehadiran Ibu. Sama-sama Pak Gunawan. Telah memberikan kesempatan kepada kami dan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama, memberikan edukasi, memberikan pencerahan, dan mungkin ada beberapa hal juga mungkin menjadi inspirasi nanti terhadap para pemirsa kita. Nah, para pemirsa, sebelum kita lebih jauh berbincang persoalan-persoalan hukum, saya juga perlu perkenalkan beliau. Beliau ini adalah, menurut sepengetahuan saya selama ini, adalah dosen penggerak ya di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, banyak memberikan dorongan terhadap mahasiswa bagaimana mengembangkan diri, bagaimana bisa lebih produktif selain daripada mengikuti perkuliahan saja. Jadi banyak mahasiswa yang sukses kemudian mendapat prestasi buah daripada tangan dingin beliau. Nah, kemudian selain daripada beliau aktif menggerakkan mahasiswa, beliau juga diamanahkan beberapa posisi yang strategis di Universitas Tanjung Pura. Beliau adalah wakil direktur pasca sarjana, ya. Jadi bagaimana beliau mengolah sekolah pasca di Universitas Tanjung Pura ini, banyak campur tangan beliau. Kemudian di samping daripada itu, beliau juga adalah ketua unit penjaminan mutu di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Jadi ya, berkenaan dengan kualitas mutu Fakultas Hukum dan pendidikan hukum itu ya nanti akan banyak kita dengarkan dari paparan beliau. Nah, terima kasih Bu sekali lagi atas kehadiran Ibu. Saya senang sekali dapat hadir di sini meramaikan Perennial Podcast. Ya. Nah, sedikit Bu, kita ini berbicara berkenaan dengan penjaminan mutu. Mungkin masih banyak orang yang tidak mengenal posisi daripada penjaminan mutu itu. Nah, seberapa penting sih penjaminan mutu itu di lingkup universitas ataupun lingkup lembaga pendidikan? Nah, kita sebagaimana diketahui oleh terutama mahasiswa ya pasti tahu ya, ada kaitan dengan akreditasi gitu kan. Bahkan kita kalau mau masuk ke perguruan tinggi, mau masuk fakultas mana nih, kita pasti mikir dulu, ini udah akreditasi belum? Akreditasinya apa? Nah, jika memang kalian tahu tentang akreditasi, seharusnya tahu itu sebenarnya untuk menunjukkan standar mutu ya. Jadi akreditasi itu merupakan salah satu bentuk hasil daripada penilaian standar mutu tersebut. Jadi untuk bisa kita mencapai suatu mutu, maka pemerintah dalam hal ini Dikti ya sudah menetapkan suatu standar. Jadi ada 8 standar elemen yang harus dipenuhi, baik itu standar akademik, standar kelulusan, standar sarana prasarana, banyak jenisnya. Itu sudah ditetapkan minimal standarnya apa. Jadi standar nasional itu sudah ada. Nah, dalam hal ini penjaminan mutu, siapa nih yang kontrol kan gitu. Jadi tingkatannya ada
Pengawasan mutu eksternal, ada pengawasan mutu internal. Mm-mm. Kalau eksternal itu dari Ban PT. Ya, Ban PT itulah yang menilai akreditasi. Makanya Badan akan ada akreditasi perguruan tinggi ada negeri. asesor dari luar yang menilai kita kan. Mm. Nah, itu eksternal. Nah, kalau internalnya gimana? Nah, internal itu terdiri dari biasa 2 tingkatan. Yeah. Pertama tingkat universitas, jadi SPMI Sistem Penjamin Mutu Internal di Untan Universitas Tanjung Pura ini ada ketuanya Pak Profesor Oramahi. Yeah. Nah, di masing-masing fakultas kita punya penjamin mutu. Nah, kebetulan penjaminan mutu Fakultas Hukum ini saya sebagai ketuanya untuk periode tahun 2021 ini. Nah, mungkin kan Ibu ini udah menjelaskan berkenaan dengan tadi kelihatannya ini imbasnya kepada akreditasi. Nah, untuk menunjang bagaimana memunculkan akreditasi itu, apakah lembaga penjaminan mutu ini punya memang tupoksi tersendiri dalam menunjang untuk mencapai akreditasi tertentu, atau hanya mungkin memantau kualitas standar saja, atau gimana? Jadi dalam hal ini tugas pokok dan fungsi dari penjaminan mutu fakultas ya, terutama yang di Fakultas Hukum ini, kami bertugas itu untuk yaitu merekomendasikan, mengawal, untuk menjaga dan juga untuk melihat kesesuaian standar tersebut. Jadi intinya mutu kita ini sudah belum sesuai standar. Atau jadi tidak, intinya yang melaksanakan jelas para pimpinan dan juga semua stakeholder kan. Jadi intinya dekan, wakil dekan ataupun siapapun, bahkan mahasiswa juga masuk ini. Ada semua masing-masing kita punya tugas fungsi untuk menjaga mutu tersebut. Berarti ini penjaminan mutu ini mengingatkan tentang standar seharusnya seperti apa. Jadi intinya fungsinya kita juga mengenalkan, mengawal, terus meningkatkan juga, mensosialisasikan. Makanya di waktu tahun 2021 itu kami mengadakan sosialisasi penjaminan mutu, baik itu kepada dosen, kepada tenaga kependidikan, yaitu para staf dan pegawai, dan juga mahasiswa. Jadi untuk mutu ini kita perlu untuk mengenalkan pada sivitas akademika dan juga mengingatkan ya, jika memang ternyata di bagian ini kita belum maka kami akan memberikan rekomendasi pada pimpinan untuk mengingatkan. Jadi tugas kita bukan kita yang melaksanakan gitu kan. Akan salah. Tapi kadang-kadang suka ada juga persepsi yang salah. Oh, ini penjaminan mutu nih yang harus enggak, kami itu mengingatkan, mengawal supaya dia bisa sesuai dengan mutu yang sudah distandarkan. Kalau bisa bahkan lebih. Iya, kadang-kadang juga saya mendengar kalau misalnya terjadi program ternyata kualitasnya rendah. Wah, ini kok gimana nih penjaminan mutu ini, seakan-akan tidak ada, padahal mungkin penjaminan mutu hanya memberikan advice, rekomendasi. Nah, setelah itu eksekusinya tetap pada eksekusinya di masing-masing yang bertanggung jawab untuk itu. Betul, jadi masing-masing kita memiliki tupoksi untuk menjamin mutu tersebut. Baik itu tingkat manajemen ya, pengelola ya, kalau kita sebut itu pengelola, dalam hal ini fakultas ataupun prodi, kaprodi. Kita kan di Fakultas Hukum itu kan punya 3 prodi kan, S1, notariat dan juga PSMH. Jadi termasuk itu. Termasuk. Jadi untuk penjaminan mutu yang ada di tingkat Fakultas Hukum mengelola langsung ibaratnya mengawasi 3 prodi itu. Jadi untuk penjaminan mutu ini kita mengenal ada satu sistem namanya PPEPP. PPEPP itu singkatan dari penetapan. Jadi penetapan itu sudah ada nih dari tingkatan menteri, dalam hal ini Dikti kan, menetapkan standarnya apa. Terus nanti tingkat universitas, rektor menetapkan juga tuh lebihnya, ibaratnya teknis kan ada standar minimal. Terus kita bisa lihat apakah kita akan menambahkan lebih. Terus dari tingkat fakultas sendiri juga harus penetapan. Iya, jadi penetapan itu dilihat dari tingkat pusat, tingkat rektorat, terus sampai tingkat fakultas. Setelah itu pelaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Sudah memenuhi standar atau belum? Setelah itu harus ada evaluasi. Jadi PPEPP itu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, terus juga pengawasan dan peninjauan. Yang melakukan evaluasi itu? Nah, evaluasi ini barusan kita dilaksanakan oleh penjaminan mutu tingkat universitas. Kemarin kita melaksanakan AMI kan, audit mutu internal. Jadi audit mutu internal itu dilaksanakan oleh para auditor yang sudah tersertifikasi. Auditor internal? Ya, auditor internal. Tapi intinya harus dari luar. Jadi intinya itu auditornya ini dari
fakultas lain atau dari prodi Oh, lain. lintas fakultas. Ya, lintas. Tidak boleh mengaudit fakultas sendiri. Iya, betul. Jadi Iya. kalau saya mengaudit dari sosiologi kemarin, terus Oh iya, teknik kelautan, dari Ini agak bisnis, supaya gitu. agak lebih objektif Iya, hasilnya. objektif. Nah, dalam hal ini kalau kami berbicara tentang peran dari penjamin mutu sendiri, kita juga sebenarnya harusnya melakukan audit juga. Jadi intinya audit mutu Mengaudit internal diri itu, juga. iya. Iya. Jadi intinya kita mengukur dulu nih dari semua standar, terutama standar instrumen akreditasi, Iya. ini udah memenuhi belum nih. Jadi intinya kita juga menilai sih, sehingga dari situlah bisa kita kasih rekomendasi kepada para Iya. kepada pengelola. Berarti ini tugas penjaminan mutu ini sangat berat. Betul. Tapi daya eksekusinya rendah. Betul. Karena hanya memberikan rekomendasi. Dan perlu kita mungkin harus mengingatkan terus jika memang masih belum dilakukan. Iya. Seperti yang ini kan ada AMI, audit mutu internal itu kan ada rekomendasi kan dari auditor. Nah, kita harus buat tuh rapat tinjauan manajemen. Terus nanti dari penjamin mutu mengingatkan nih, pengelola ini ada beberapa kekurangan ataupun ada hal yang boleh dipenuhi dari audit tersebut. Nah, kita harus tangani kan. Iya. Di situ letaknya untuk mencapai standar mutu. Nah, ini kan tadi Bu kelihatannya output daripada audit keberadaan penjaminan mutu ini adalah untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kan sifatnya semua bahasanya ini tidak mengikat. Nah, apakah ada ketentuan dari segi aturan yang mulai dari keberadaan daripada penjaminan mutu ini untuk output rekomendasi ini ada ketentuan yang mengisyaratkan bahwa ini harus ditindaklanjuti atau seperti apa? Sebenarnya sih tidak ada ya ketentuan seperti itu, tapi intinya kita akan dipaksa gimana ya, bukan dipaksa, tapi kita butuh itu. Iya, butuh ya, penjaminan karena mutu. pada akhirnya walaupun ini untuk yang S1 kan kita Fakultas Hukum masih tahun 2023, pada akhirnya akan ketemu nih akreditasi. Nah, untuk pada masa eksekusi itu tuh sangat penting. Jika tidak kita penuhi dari awal tersebut ya ini perlu proses yang ibaratnya harus berkelanjutan. Setiap tahun harus kita lihat ini semua memenuhi nggak, karena saat akreditasi maka di dalam instrumen itu akan ditanyakan nih tahun ketiga sebelum hari H itu apa. Dia ada tahun ketiga, kedua, tahun ke-1 gitu kan penilaiannya itu. Nah, itu tuh jika memang tidak kita penuhi, memang sih ya kita udah menyampaikan misal, tapi jika memang tidak dilaksanakan, nah itu imbasnya kepada semua. Dan apa artinya akreditasinya bisa turun. Dan alhamdulillah sebenarnya akreditasi kita kan sekarang masih A. Kita berpikiran ke depan. Ada juga pembicaraan dari Kaprodi dan Dekan yang memiliki rencana. Sepertinya kita mau konversi. Konversi itu artinya kan sekarang kan tingkat akreditasi kan dari ABC sekarang kepada unggul, baik sekali, baik gitu kan. Nah, rencananya sebelum akhir kita tahun 2023 kita berencana mungkin 2022 ini kita pengen konversi. Artinya kan kita kan harus memenuhi itu semua instrumen 9 standar yang ditetapkan. Oh, jadi kalau konversi itu tidak serta-merta ini langsung kita unggul. Bisa masuk. Nah, tapi ya tetap persyaratan itu tetap harus dinilai juga. Iya, semuanya harus dinilai. Jadi intinya kita harus memenuhi itu 9 standar yang ditetapkan. Iya, berarti para pemirsa memperlihatkan bahwa bagaimana pendidikan saat ini sangat ketat di dalam menjamin keberadaan mutu. Tentu outputnya itu adalah sebenarnya jangan kita melihat administrasinya ini, tapi sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana menjamin kualitas daripada proses pendidikan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu kelihatan betul Bu ya bagaimana sekarang usaha daripada pemerintah untuk memperbaiki kualitas, dan pada akhirnya nanti yang akan merasakan itu adalah para mahasiswa yang harapannya kita itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Saya berikan contoh ya. Seperti contoh kemarin yang di audit mutu internal itu yang kita periksa itu kan standar sarana prasarana. Akan dilihat tuh pertanyaannya, apakah di unit kerja Anda itu memiliki fasilitas untuk disabilitas? Seperti contoh WC untuk para disabel gitu kan. Ada nggak RAM pegangan tangan bagi orang yang cacat nggak bisa jalan? Ada nggak sampai sedetail itu? Jalan untuk tunanetra itu yang punya pola khusus? Ada nggak ini tanda-tanda untuk orang pakai buku braille seperti itu? Terus misalnya seperti tangga ada turunan nggak untuk kursi roda kan seperti itu? Itu tuh ditanyakan. Sampai sedetail itu. Jadi intinya kalau untuk standar mutu jika memang sampai itu
tercapai, memang benar-benar akan sangat bagus. Excellent Bu ya. Iya. Jadi memang kita akan menuju pelayanan ke sana. betul ya. Betul. Ya, tapi kita ini udah mengarah ke proses ke sana Bu ya. Insya Allah. Jadi inilah arti penting dari bagaimana keberadaan penjaminan mutu di tiap fakultas. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mutu dan apa yang dilakukan oleh penjaminan mutu itu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui ini Bu. Tentu orang penasaran. Sekarang ya kualitas mutu yang ada di Fakultas Hukum itu seperti apa? Ya. Nah, jika dilihat kan mutu itu bisa dilihat dari penilaian akreditasi secara itu udah eksternal kan, karena itu melihat instrumen yang ada di borang itu kan nilainya apa-apa aja saja yang sudah dipenuhi atau tidak gitu kan. Nah, dengan hasil akhir kita untuk yang S1 ya, kita masih memiliki predikat A dalam hal ini kan baik sekali ya untuk pada masa yang ABC itu kan berarti paling tinggi. Nah, walaupun kita belum tahu, masih berharap mungkin jika nanti konversi apakah bisa menjadi unggul, tapi terus terang kita memang masih ada lah beberapa kekurangan yang perlu kita benahi, masih perlu kita benahi. Kalau untuk PSMH itu masih kemarin barusan IPPA kita barusan karena habis masa berlaku akreditasi, sekarang statusnya adalah baik sekali. Dan kalau untuk notariat prodinya itu adalah B. Jadi masih belum konversi. Belum konversi. Tapi yang PMIH ini udah menggunakan aturan yang baru. PSMH. Sekarang itu baik sekali. Kemarin kami baru syukuran. Jadi intinya walaupun dari situ, jadi pada saat penilaian eksternal itu juga akhirnya kita kan nggak bisa bohong nih kan, ibaratnya kalau misalnya kita internal masih lah kita bisa mungkin ya tutup mata, oh ini karena sama-sama teman, tapi kalau udah eksternal yang masuk gitu kan untuk menilai, ya kita kan nggak bisa bohong gitu kan terhadap penilaian mutu ini. Jadi memang dapat kualitas baik sekali ya, saya pikir ya sebagian besar sudah terpenuhi lah mutu tersebut, tapi memang masih ada beberapa hal yang memang masih perlu kita perbaiki. Dan itu mungkin PR kami untuk tahun 2022 ini, kita punya program kerja apa saja. Yang jelas salah satu hal yang perlu kita tingkatkan adalah masalah sosialisasi juga. Nah, ini juga salah satu bentuk ya, terima kasih kepada Perennial Law Podcast ya, membantu kami dalam rangka untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya mutu di dalam suatu perguruan tinggi, terutama di fakultas ya, karena semuanya itu harus dijaga. Nggak bisa hanya misalnya dosen saja. Saya berikan contoh ya, kalau untuk menjaga mutu agar akreditasi kita terjaga, saya sampai barusan ngomong nih kepada Wadik 3, Pak Wadik, saya ngasih rekomendasi nanti untuk tahun ini bahwa kita akan membuat suatu galeri di website Fakultas Hukum kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi, baik itu juara 1, 2, 3, baik tingkat lokal, nasional atau internasional, baik bidang akademik ataupun non akademik. Kenapa kami menganjurkan seperti itu? Karena di dalam instrumen akreditasi ditanyakan berarti, apa aja nih prestasi mahasiswa. Berarti ini Bu, kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pimpinan dan dosen, tapi harus juga ditinjau oleh mahasiswa semua. Ya, jadi dosen jangan juga terus kalau dosen yang dimintain tulisan jurnal, mahasiswa juga diminta loh tulisan. Jadi tidak ada perbedaan sekarang ya antara mahasiswa dengan dosen. Jadi intinya kalau dulu itu kan hanya tenaga dosanya ya yang ditanya, jurnalnya udah sampai mana, ibaratnya udah semua merata nggak bisa misalnya hanya 1-2 dosen nih sampai Scopus ataupun banyak, yang lain nggak, itu juga nilainya rendah loh. Jadi maunya harus merata. Terus penelitian yang dilakukan dosen sudah belum masuk kepada penelitian mahasiswa, ngajak mahasiswa nggak, itu ditanyain di dalam instrumen. Sehingga kita akhirnya harus menerapkan. Makanya penelitian kita 2 tahun ke belakang ini selalu melibatkan mahasiswa kan. Itu dalam salah satu peningkatan untuk mutu tersebut. Berarti ini memperlihatkan Bu bahwa betul ini kita berada pada zaman kolaborasi Bu ya. Kita nggak bisa lagi menganggap diri kita yang terbaik tanpa melibatkan orang. Dan semua pihak memang harus memberikan sumbang saran. Bahkan alumni sekalipun, stakeholder juga masuk dalam hal termasuk juga. Iya. Jadi ditanyakan itu alumni ini, bagi yang mendengarkan podcast ini, untuk yang alumni tolong diingat,
Jika Ya. memang kalian sudah lulus di tahun 1, 2, 3 tahun setelah lulus Fakultas Hukum, tolong balik-balik lagi lihat website ya untuk mengisi tracer study. Karena akan ditanya begitu lulus tuh berapa tahun, berapa Dapat kerja. lama masa dapat kerja, kerjanya di mana, berhubungan nggak dengan keilmuan dia gitu, sampai spesifik seperti itu. Nah, gimana kita nggak pusing nyarinya kan gitu kalau misalnya memang nggak mempersiapkan dari awal. Baru kan kalau kita tahunya ini mahasiswa hukum ini kan sangat terbuka peluang untuk kerjanya di mana saja. Iya betul. Dan alhamdulillah sih emang seperti itu. Jadi sangat banyak sih alumni kita yang membantu. Dan tidak sedikit juga menjadi pengusaha. Pengusaha juga perlu tahu hukum sih. Iya. Nah, itu nanti akan menjadi problem. Apakah ini masuk ke ilmuwan atau tidak? Padahal dia pengusaha, dia menerapkan ilmunya misalnya seperti itu. Bisa saja. Jadi intinya yang penting sumbangsih ya, sumbangsih. Jadi intinya ingat untuk ngisi tracer study itu penting bagi kami, terutama untuk melacak ya, dan juga menjadi ibaratnya masukan kan untuk evaluasi. Oh, kenapa nih jadi lama gitu kan? Apa yang lagi harus kita tingkatkan? Terus kita nanya juga ke user, pengguna, siapa saja sih pengguna lulusan Fakultas Hukum ini kan? Kurangnya apa? Itu lagi harus kita tingkatkan. Jadi semuanya berkelanjut, intinya harus berkelanjutan. Berarti ini PPEPP tadi. Iya, berarti berkenaan dengan mutu ini, mutu pendidikan kita ini berarti termasuk di dalamnya itu adalah mutu dosen, kemudian mutu mahasiswa, mutu lulusan, bahkan mutu pengelolanya, manajemennya, mutu manajemen. Berarti sangat luas. Iya. Berarti memang tantangan pendidikan saat ini semakin hari semakin berat, dan bagaimana meningkatkan terus mutu daripada proses pendidikan kita. Jadi harapannya output daripada mutu lulusan proses semua mutu ini bagaimana menghasilkan lulusan Bu ya, lulusan yang mencapai kita kan punya kriteria lulusan ya. Tercapai nggak dia? Lulusan itu kan kita harus menetapkan kriteria lulusan. Fakultas Hukum ini jika lulus dia akan mampu apa-apa aja. Oh, jadi nanti tataran penilaiannya sampai tahap bukan nanti, memang di dalam di suatu fakultas di prodi gitu kan, dia tetap harus menetapkan kan. Kita sudah punya sih kriteria lulusan kita. Itu waktu yang kita ke Singkawang itu kan membicarakan itu. Tapi ini beda dengan visi misi Bu ya? Beda. Jadi kriteria lulusan itu kita menetapkan bahwa lulusan kita ini akan memiliki kemampuan apa sih standarnya yang akan kita apa? ajarkan di sini gitu kan. Nah, dengan kriteria tersebut maka kualitasnya kan harus sama seperti yang akan kita yang sudah kita tetapkan di dalam pencapaian kriteria tersebut. Jadi diharapkan dengan siklus mutu ini dapat meningkatkan baik semuanya ya, pengelolaan, terus mahasiswanya, bahkan sampai tingkat kelulusannya, tahun masuk tahun keluar itu semua ditinjau, di evaluasi berkenaan dengan berapa masuknya berapa keluar berapa, sehingga kalian mahasiswa yang kira-kira agak lama-lama itu ibaratnya berpikir kembali, nggak hanya berimbas kepada kalian sendiri yang mahasiswa yang mau lama-lama itu, berimbas nanti kepada akreditasi. Nah, ini juga termasuk juga mahasiswa, saya mendengar informasi ini karena banyaknya mahasiswa kita ini yang mengambang di semester atas ini, itu menghambat mahasiswa yang berpotensi untuk masuk. Karena selama dia masih tercantum namanya di sini kan kuota kita kan terpenuhi. Kalau mereka lama mengambang di atas ini ya kasihan. Jadi ada rasio ya, rasio dosen tenaga pengajar dengan rasio mahasiswa. Dan itu nggak boleh lebih. Jadi intinya kan total keseluruhan mahasiswa kita berapa? Misalnya 1000 kan. Total dosennya berapa? Jadi ada ketentuannya juga. Iya, ada untuk S1 berapa? 1/60, satu dosen dia akan bisa megang 60. Jika lebih 1/70 hitungannya berarti itu udah nggak memenuhi kriteria standar. Mutunya itu rendah. Iya. Ibaratnya Dikti berpikiran bahwa nggak akan tertangan gitu. Betul. Jadi logikanya bagaimana dosen mengajar 100 mahasiswa. Jadi intinya kita nggak bisa melebihi itu. Jadi siswa masuk siswa keluar itu memang perlu pemantauan yang Nah, berkenaan dengan keberadaan penjaminan mutu di fakultas kita ini udah berapa lama?
Penjaminan mutu fakultas sudah lama dan itu saya nggak ingat juga karena sebelumnya itu masa Pak Anwar almarhum, setelah itu Pak Azron ketuanya, saya jadi anggota waktu setelah Pak Azron nggak ada terus saya diangkat sebagai ketua. Ya sudah lama semenjak adanya ketetapan akreditasi memang penjaminan mutu memang harus ada. Hanya memang waktu di masa yang lampau mungkin masih belum seaktif sekarang, belum ibaratnya banyak kegiatan ya. Kalau untuk sekarang kan kami sudah ibaratnya menata. Memang sih kita memang semua dalam rangka memperbaiki kinerja juga. Jadi membuat program kerja juga meninjaunya juga. Ini di akhir kan kami juga memang sudah evaluasi memberikan juga, laporan kepada pimpinan ya, dalam hal ini pengelola dekan. Apa saja sih yang kita perlu dapat perlu benahi seperti itu, dan juga apa rencana kinerja kita ke depan. Nah, baik para pemirsa, itulah gambaran berkenaan dengan bagaimana keberadaan penjaminan mutu di instansi pendidikan, termasuk di dalamnya di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Ternyata banyak hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita benahi untuk menjamin kualitas daripada setiap mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Tentu tujuan dan harapannya adalah bagaimana tercapai apa yang menjadi tujuan daripada program yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, ini saya kira berkenaan dengan penjaminan mutu ini kita sudah tergambarkan. Nah, mungkin kita akan sedikit beralih ke berkenaan dengan persoalan-persoalan hukum ya, Bu. Di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kita untuk sekarang aja mungkin agak kurang, tapi seingat saya tahun 2000 sebelum 2020-an ke belakang ya, itu kan biasa tuh di dalam berita ada kapal Thailand lah, kapal Vietnam masuk kan ke ZTI kita. Bayangkan jauh loh dari Vietnam, dari Thailand itu nyamper masuk ke ZTI kita. Kenapa? Tapi untuk tetap melakukan kegiatan di sana, Bu, ini kan yang menjadi problem. Nah, permasalahannya yang ada di Laut Cina Selatan itu adalah penentuan siapa pemilik. Nah, itu yang masih menjadi sengketa.